Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Mu. Sekali lagi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, Kau dimuliakan Tuhan. Oh, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, rapi kami, kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus penuhi kami. Penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Engkau menghibur dan penolong dalam kehidupan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, rapi kami Tuhan, kami sekarang ini, amin, dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, haleluya, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, rapi kami Tuhan, haleluya, sekarang ini dengan api Roh-Mu, api dengan api Roh-Mu, Yesus, dengan api Roh-Mu. Tuhan baik, amin. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tema kemah tabernakel dan penerapannya. Jadi ada kemah tabernakel, nanti kita lihat kemah tabernakel dan penerapan. Kalau minggu yang lalu Bugem sampaikan firman berbicara tentang kaki dian. Nanti kita lewati kaki dian, kita bahas sebentar saja karena kaki dian itu bicara tentang terang. Hendaklah terangmu bercahaya, dikatakan seperti itu. Itulah kaki dian yang menerangi semua orang dalam rumah. Dan kita semua adalah kaki dian yang terus
dan harus terus menyala. Kita akan langsung masuk ke dalam poin yang pertama. Silakan Pak Didit baca. Dimulai dari Bahtera Nuh. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8, demikian firman Ya, Tuhan. jadi diawali dengan zamannya Nuh peristiwa ini. Ya, silakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Kecenderungan hati manusia pada waktu itu tuh jahat. Ingin terus berbuat jahat. Terus. maka menyesallah Tuhan. Nah, bagaimana sang pencipta bisa menyesal? Terus. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan sampai pilu hatinya melihat manusia ini ndablek, keras hati. Udah dinasihati firman, udah dibentuk, ndablek, tetap jahat. Terus. Berfirmanlah Tuhan, Nah, Tuhan berfirman sekarang. aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Wow. Tuhan mau hapus. Nggak main-main. Dan jangan main-main sama Tuhan. Terus. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan Wah. burung-burung di udara. Manusia, binatang-binatang melata, hewan, burung-burung semua dibinasakan. Terus. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Luar biasa. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itulah yang harus kita sama-sama dapatkan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Siapa kita ini? Berulang-ulang kita berbuat jahat. Berulang-ulang membuat Tuhan pilu. Berulang-ulang membuat Tuhan menyesal kepada kita. Tapi Tuhan itu masih bermurah hati. Karena kasih karunia, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terus. Perintah membuat bahtera. Ya. Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 50 hasta lebarnya. dan 30 hasta tingginya. Ya. Itu bicara tentang 100 meter lebih, saudara. Ada ukuran meterannya. Harus dibuat 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, tingginya 30. Dan kita tahu itulah ukuran tabernakel. Tabernakel itu ukurannya 50, 100, 50, dan 100. Kalau saudara jumlahkan, itu berbicara tentang lingkup tabernakel. Sudah ada sejak zaman Nuh. Luar biasa proyek Tuhan ini. Sudah ada sejak Tuhan perintahkan Nuh dan bicara tentang keselamatan. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya, hanya 8 orang. Dan berbagai binatang yang halal dan tidak halal. Semua dibawa masuk ke dalam bahtera. 7 pasang yang halal dan 1 pasang yang tidak halal. Dan itulah mulai berkembang biak ke seluruh muka bumi. Ingat, baik-baik, 300 panjang itu bicara tentang lingkup tabernakel. 50 itu bicara tentang angka kemurahan. Tahun Yobel adalah tahun 50.
Angka Pantekosta, Pante itu 50. Jadi ini bicara tentang suatu hal yang luar biasa. Dan 30, Yesus adalah imam besar yang bertahta di atas tabernakel. Puji Tuhan. Terus. Nuh melakukan perintah Tuhan. Nah, Nuh diminta untuk bikin bahtera. Dan Nuh melakukan perintah Tuhan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya. Kejadian 6 ayat 22. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu Ya. tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat. Luar biasa. Terus. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Perintah Tuhan membuat kemah tabernakel. Nah, setelah itu Tuhan memerintah Musa. Ya, baca. Keluaran 25 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Iya. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Demikianlah kamu harus membuatnya. Inilah yang kita akan bicarakan hari ini. Jemaat itu datang membawa korban persembahan. Baik korban persembahan sebagai korban bakaran maupun korban penebus salah. Kalau kita masih di dalam zaman Taurat, betapa repotnya harus mempersembahkan korban. Mulai dari kambing domba, lembu, sapi, sampai yang paling ringan adalah burung tekukur atau burung dara. Lalu imam, yaitu Imam Harun dan anak-anaknya, yaitu imamat Lewi, sebelum masuk ke kemah tabernakel, mereka harus mencuci tangan dan kakinya. Sama seperti orang sekarang, kalau saudara kenal umat muslim, mereka ngambil air wudhu. Persis seperti itu. Mereka membersihkan tangan dan kaki. Tapi berhenti sampai di sini. Mereka mungkin mau berkorban juga, mereka mencuci juga, tapi mereka tidak masuk ke dalam. Di dalam hanya imam dan imam besar, yaitu ada kaki dian yang menyala, ada meja roti, ada mezbah dupa. Tiap hari harus dibakar dupa, dan masuk ke dalam hanya 1 tahun 1 kali imam besar, yakni untuk membawa darahnya, darah orang untuk menebus, maksudnya adalah berbicara tentang pengampunan bagi dirinya maupun bagi umat Israel. Baik, kita lihat lanjut, Pak. Kolam pembasuhan. Ya, mohon maaf, saya menulis kolam pembasuhan dulu, padahal seharusnya mezbah korban dulu. Baik, nggak apa-apa, sama aja. Ya. Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah. Nah, tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah. Itu artinya di tengah-tengah sebetulnya, betul gambar itu tadi. Tapi itulah salah satu perkakas tabernakel. Terus? Dan taruhlah air di dalamnya. Iya, jadi ada air. Iya, terus. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Iya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air. Membasuh tangan dan kakinya dengan air. Iya, terus.
supaya mereka jangan mati. Nah, berat memang hukumnya. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar kurban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Ya. Nah, sekarang penerapannya dalam kita sekarang apa? Ya. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Ya. Lalu bagi kita apa ini? Lihat. Selanjutnya, slide. Hidup kudus. Nah, inilah bagi saudara dan saya. Hidup kudus, ya. Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Dan kejarlah kekudusan. Kejar kekudusan. Saudara tidak main-main. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang luar biasa. Dia turun supaya kita menjadi kudus. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Kejarlah kekudusan. Hiduplah damai. Jadi, jangan ada seorang pun di antara kita yang punya hati yang tidak ada damai. Yesus sudah lebih dulu datang ke dunia ini untuk mendamaikan saudara dan saya. Ulangi dari awal, hendaklah apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Terus. Dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Terus. Sebab tanpa kekudusan, tanpa kekudusan seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Masuk ke dalam kemah tabernakel untuk melihat Tuhan. Kalau nggak kudus nggak bisa. Makanya harus mencuci tangan dan kaki, itu simbolnya. Tapi bagi saudara dan saya, kejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Terus. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Janganlah ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, jangan sampai timbul akar pahit. Jangan sampai timbul akar pahit. Tidak boleh. Tidak boleh. Hati harus damai. Hati harus kudus. Hati diisi oleh kebenaran firman. Saya bersyukur saudara ada pada malam hari ini bersama-sama. Karena kita mau kita tetap ada di dalam kekudusan, kedamaian. Supaya jangan timbul akar yang pahit. Terus. Mezbah kurban. Nah, barulah mezbah korban. Yang seharusnya tadi di awal, tapi nggak apa-apa. Ini tidak ada uraiannya, itu orang memberikan korban, persembahan. Itulah Yesus marah. Dia bikin tali seperti cambuk, dan dia pukul orang-orang itu. Marah Yesus, diobrak-abrik. Dibilang, kalian menjadikan rumah Bapakku sebagai tempat jual beli. Yesus marah. Karena memang orang-orang itu datang nukar kambingnya, dombanya, segala sesuatu. Dan itu Yesus marah. Terus, baca ayatnya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, demikian firman Ya. Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah, Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. persembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudah terlalu banyak, saudara. Kita berleha-leha. Sudah terlalu banyak kita membuang-buang waktu. Sudah terlalu banyak kita hidup hanya untuk kepentingan dunia. Dan sudah saatnya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Terus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Tahu serupa? Serupa itu adalah mengikuti hal dunia ini. Terus. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah harus terus oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Itu adalah mezbah korban. Dan kita bersama-sama mengorbankan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Slide berikut. Kaki Dian. Nah, sekarang ini yang dibahas Ibu Gembala kemarin. Ya. Keluaran 25 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, Ya. baik kakinya, baik batangnya. Ya. Kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. Ya. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. Ya. Nah, masih banyak uraiannya, tapi saya hanya ambil ini saja. Kandil itu adalah kaki Dian emas itu, yang harus menyala, memberi terang kepada ruangan kudus di tabernakel itu. Lalu, gambaran seperti apakah hal ini? Berikut slide. Terang. Iya. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Ternyata ini bicara tentang kamu. Kamu adalah terang dunia. Terus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung nggak mungkin tersembunyi. Kalau kita jadi terang itu nggak mungkin tersembunyi, nggak mungkin. Terus. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Terus. Melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Ditaruh di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang yang ada dalam ruangan itu. Itu adalah karena kita adalah terang kaki Dian itu. Terus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Ya. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Ya. memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara berbuat baik sajalah. Saudara dijahati, tetap harus berbuat baik. Pak, enak men, Pak. Orang itu jahati aku, kok aku nggak balas. Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap berbuat baik. Supaya mereka melihat ada terang Kristus dan memuliakan Bapa di sorga. Karena hanya orang yang berbuat baiklah yang bisa memuliakan Bapa di sorga. Terus? Keluaran 25 ayat 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya. Jadi kaki Dian itu adalah terang yang menyala yang dicontohkan Tuhan di atas gunung kepada Musa. Persis seperti apa yang Tuhan contohkan, itulah yang dibuat oleh
Musa. Jadi ingat, masuk pintu ke dalam ruang kudus dan ada kaki Dian. Lalu ada apa lagi? Klik. Meja roti. Nah sekarang ada meja roti, yaitu meja di atasnya bertumpuk 6 roti yang selalu segar, selalu baru. Itu bicara tentang hidup kita harus memiliki ke-66 pasal yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terus? Ibrani 9 ayat 2. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki Dian dan meja dengan roti sajian. Ya, Bagian ini disebut tempat yang kudus. itu tempat yang kudus. Jadi saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang kudus yang memiliki firman. Kita adalah orang-orang yang memiliki kesaksian firman. Amin. Terus. Hidup yang penuh firman. Ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Terus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kitalah orang-orang yang dimerdekakan karena ada firman. Sebagai meja roti sajian itu. Terus? Yohanes 15 ayat 3. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Ayat ini dapat dari mana? Pada waktu Yesus berkata, dia berkata bahwa kamu harus nempel, menjadi satu dengan pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Lalu Yesus bilang bahwa pokok anggur itu akan dibersihkan oleh firman. Dan itulah hidup kita yang dibersihkan oleh firman. Yang ada setiap hari firman itu dalam hidup kita. Terus. Mezbah dupa. Nah, sekarang di tengah. Nah, kalau dalam PL, mezbah dupa itu ada bersama-sama dengan kaki Dian dan meja roti sajian. Tapi di Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis di Ibrani, ternyata mezbah dupa itu ada di dalam kemah Maha Kudus atau ruang Maha Kudus. Kok bisa? Ini sering diperdebatkan oleh anak-anak sekolah tinggi teologi. Gimana nih kok nggak konsisten? PL bilang mezbah dupa ada di ruang kudus, kenapa di Perjanjian Baru dia ada di ruang Maha Kudus? Tapi itulah firman. Kenapa? Karena pada waktu itu tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus telah terbelah dua. Itulah yang menyebabkan saudara dan saya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Baca. Ibrani 9 ayat 3 sampai dengan 5. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang Maha Kudus. Nah, ini ruang Maha Kudus ini. Terus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya dibalut dengan emas. Ya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, tetapi
Hal ini tidak dapat dibicarakan sekarang secara terperinci. Ya. Jadi di perjanjian baru ini mezbah ukupan itu menjadi satu dengan peti perjanjian. Peti perjanjian itu di atasnya itu ada kerubium. Kerubium adalah malaikat yang bersayap. Jadi kedua sayapnya itu menutupi mukanya, lalu kedua kerub ini saling berhadapan dan menjadi satu dengan tutup pendamaian. Semuanya terbuat dari emas. Inilah bicara tentang pengorbanan Yesus. Jadi Yesus telah berkorban, ada kuasa Bapa dan Roh Kudus, dan ada Yesus sebagai anak domba Allah yang mencurahkan darahnya. Jadi imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, mencurahkan darahnya ke atas peti perjanjian yang berisi bokor emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, di bagian depan yang sama-sama dalam kemah Maha Kudus itu, ruang Maha Kudus itu, ada mezbah ukupan. Ada dupa yang naik. Tadinya mezbah ukupan itu ada di tempat kudus dan harus membaui baik kandil, kaki dian maupun meja roti. Tapi karena tirai sudah terbelah, maka mezbah korban ukupan itu membaui seluruh ruangan, baik tempat Maha Kudus dan ruang kudus. Saudara, kita tadi rasakan bagaimana hadirat Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Ibu Gembala telah melakukan proses pujian dan penyembahan yang dilakukannya setiap hari. Bukan hanya sebagai terang kaki dian yang menyala, tapi ada mezbah ukupan yang naik kepada Tuhan. Dan itu harus terjadi pada saudara dan saya tentunya. Kita harus memiliki korban penyembahan kepada Tuhan. Slide berikut. Nah, sekarang peraturannya. Ini udah yang terakhir lah. Ya. Ibrani 9 ayat 6 sampai dengan 7. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Sekali setahun, hanya imam besar saja. Di kemah kedua itu kemah Maha Kudus. Terus. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai jemaat itu berdosa, tapi kita nggak sadar kalau kita berdosa. Kadang-kadang kita ngelawan Tuhan, memberontak, maunya dewe dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Itulah fungsi imam besar. Dia masuk ke ruang Maha Kudus dan dia minta pengampunan baik bagi dirinya maupun diri seluruh umat, supaya Tuhan memberikan kemurahan-Nya.
Jadi hari ini ada satu bagian ayat nanti saudara baca. Rupanya saya lupa tampilkan. Yaitu di Yohanes pasal 4. Yang berkata bahwa Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan saudara dan sayalah yang adalah penyembah-penyembah benar itu. Hari ini kita sudah belajar bagaimana peralatan dalam kemah tabernakel itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi seperti zamannya kemah tabernakel Musa. Tidak juga seperti bait Allah yang sudah dihancurkan pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Tapi kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki terang Kristus, yang hidupnya kudus, yang memiliki pengorbanan hidup kita kepada Dia, yang terus memiliki yang namanya kaki dian yang menyala, yang menjadi meja roti, yang terus memiliki hidup, yang terus mempersembahkan korban ukupan kepada Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu turun. Hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Kalau dikatakan kalau awan itu tinggal, maka bangsa Israel akan diam. Tapi ketika awan kemuliaan Tuhan itu terangkat, maka bangsa Israel di seluruh kemah itu berbenah. Mereka ikuti kemana saja awan itu bergerak. Dan kita bersyukur bahwa kita memiliki awan kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada penebusan di dalam Yesus. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara semua. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari dengan iman, pengharapan dan kasih kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Udah tadi ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dan sangat dekat. Bersyukurlah kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan cawan yang kita angkat sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Percayakah saudara bahwa ini adalah darah Tuhan? Amin. Dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kuralamaya sikaralama. Terima kasih Tuhan. Pak Tris saya undang berdoa. Uralamaya rabaka sikaralama. Terima kasih Bapa buat kemurahan Tuhan melalui pembelajaran kami mengenai tabernakel dan pentingnya persembahan-persembahan atau korban-korban yang harus kami naikkan di hadapan Tuhan.
Biarlah kami senantiasa mengingat terus akan pengorbanan Kristus. Terlebih pada saat ini diwujudkan dalam bentuk perjamuan kudus-Mu Tuhan. Baik roti, anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Semuanya untuk kami yang Engkau selamatkan. Banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk mereka yang belum percaya dan mereka diselamatkan seperti kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau pakai terus hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani kami, yang mendampingi kami, yang mengajarkan kepada kami sekalian, supaya kami terus mengerti dan meningkatkan diri, pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mempersembahkan kurban menurut kerelaan hati kami untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui apa saja yang kami dapat persembahkan. Kuduskan dengan kuasa firman-Mu untuk menjadikan kekuatan, menjadikan pelebaran kerajaan Allah. Demikian juga jika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Allah. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah surgawi menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, yaitu di dalam Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.